perkenalan, Jack adalah seorang artis musik dansa elektronik atau EDM. Dia memiliki pemikiran ataupun gagasan yang dimana dia mempunyai ide bahwa merelevansikan dunia diskotik dengan gereja yang tanpa musik, yang dimana dia melihat bahwa tidak ada harmoninya jika tidak memiliki musik. Dan dia juga adalah seorang milenial muda yang berbatasan dengan generasi Z, skeptis terhadap agama kekristenan dan sinis terhadap agama yang terorganisir. Dia juga memiliki pemikiran yang secara terbuka untuk mencari sebuah makna maupun harapan serta tujuan dalam hidupnya. Ketika Jack menginjakkan kaki di sebuah gereja, dia melihat, dia tidak berharap bahwa adanya gereja yang kelihatan maupun yang terdengar, dan terasa seperti segala sesuatu yang menjadi dalam bagian dirinya. Dia juga merelevansikan bahwa kehidupan gereja dengan kehidupan yang ada dalam dirinya. Kita masuk ke dalam pelan dan pasti. Willard menulis bahwa proses yang terus-menerus belajar bagaimana hidup dengan mencontoh hidup Kristus ataupun Yesus yang konsisten, tak tergoyangkan, serta memiliki fokus satu arah, dan dalam pelan dan pasti dengan menyatukan kecepatan antara kehidupan Yesus dengan dunia digital dan media cetak pada masa itu. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa gereja lokal memiliki tujuan yang sama dengan gereja pada umumnya, untuk memperkenalkan orang-orang kepada Yesus Kristus dan kepada undangan mereka untuk mengikuti dengan seluruh hidup mereka. Sejak awal, ini telah menjadi undangan ke dalam proses seumur hidup yang melibatkan perjalanan dengan sabar bersama orang lain. Inilah yang dimaksud Alkitab ketika berbicara dengan murid-muridnya, kehidupan magang di bawah Yesus, belajar dan melayani jalannya, dibentuk dan menjadi kembali serupa dengan bersama-sama dengan orang lain. Kemudian masuk ke dalam kemajuan teknologi era digital membanggakan tiga hal utama kontribusi yang pada gilirannya telah menjadi nilai yang tidak terbantahkan. Itu yang pertama, kecepatan, yang kedua pilihan, yang ketiga individualisme. Ini merupakan bagian-bagian dalam perkembangan pelan dan pasti. Kita lanjut pada kamera salinan dan karikatur. Dalam mempertimbangkan kembali filosofis atau praktik hubungan dengan cara banyak gereja dalam membentuk substansi dan gaya pertemuan ibadah kita, ada mempertimbangkan bahwa dalam era digital dan teknologi yang telah menumbangkan banyak dari apa yang dimaksud dalam kehidupan ibadah di gereja. Dan yang kemudian pada tahun 60-an ada salah satu konsep Luan yang paling terkenal dengan 4 hukum media yang disebutnya. 4 hukum medianya ini diringkas sebagai rangkaian pertanyaan untuk ditanyakan kepada setiap bentuk media. Yang pertama, apa yang ditingkatkan, diperbaiki atau dimungkinkan? Kedua, apa yang dikesampingkan atau dibuat usang? Yang ketiga, apa yang diambil yang sebelumnya disingkirkan atau dibuat usang? Dan yang keempat, apa yang berubah menjadi ketika didorong ke ekstrim? Sebagai contoh, dia mengambil smartphone. Ponsel pintar meningkatkan kapasitas manusia untuk berkomunikasi secara khusus, untuk berbicara atau mendengarkan satu sama lain. Itu juga memungkinkan untuk mengakses informasi kapan saja dengan konektivitas konstan ke internet, dan itu menyingkirkan telepon seluler dan membuat telepon rumah dan telepon umum menjadi usang. 4 hukum ini tidak hanya mengungkapkan efek dari bentuk media tertentu, tetapi juga menyingkapkan kerugian yang timbul pada kapasitas manusia yang dimaksudkan oleh bentuk media itu sendiri. McLuhan juga mengatakan bahwa ketika teknologi suatu waktu untuk kuat satu arah, kebijaksanaan mungkin membutuhkan dorongan yang berlawanan. Dalam beberapa tahun terakhir, model gereja multi-site telah menjadi strategi untuk pertumbuhan gereja. Banyak gereja besar ke arah ini, di mana elemen-elemen kunci dan replikasinya akan diulangi di situs-situs baru, mirip dengan model-model waralaba, tempat-tempat seperti Target. Kemudian banyak gereja yang telah memberikan model pengajaran melalui video,
Pada hakikatnya ajaran video tidak dapat secara aktif melibatkan cerita dan budaya bernuansa dari orang-orang yang ingin mereka layani. Artinya seperti yang ditulis oleh Profesor dan penulis David Fritsch, pengajaran video mengabaikan konteks lokal, budayanya, dan sebaliknya mengasumsikan bahwa siapa kami dan apa yang kami katakan sebagai gereja berlaku untuk Anda tanpa perlu dialog atau kehadiran. Alih-alih menciptakan rasa hubungan pribadi dan keintiman dengan pengkhotbah, di banyak gereja multi-site orang sekarang duduk dan menonton komunikator yang tidak dapat melihat mereka, mendengar mereka, atau merasakan kehadiran responsif mereka terhadap apa yang sedang berlangsung dalam waktu nyata. Jika kita percaya bahwa khotbah adalah murni monolog, mungkin itu bukan masalah. Baik teman-teman, kita masuk pada bagian untuk melibatkan dan menyaksikan. Yang pertama, untuk melibatkan. Ketika datang ke dalam kehidupan bernyanyi di gereja atau menyanyikan pujian di gereja, apakah ini menghibur atau menarik untuk terlibat? Dalam kehidupan bernyanyi di gereja, seharusnya pemimpin pujian, song leader, dan pemimpin penyembahan, pemain musik harus memikirkan bagaimana setiap bagian dari penyembahan musik, pilihan lagu, volume itu menarik orang ke dalam substansi, bukan tontonan, agar semua jemaat pada akhirnya dapat menghayati lirik lagu dan kemudian terlibat untuk memuji dan menyembah Tuhan secara kolektif, bertemu dan menanggapi Tuhan. Selanjutnya, untuk menyaksikan. Ketika berbicara dalam kehidupan pemberitaan firman di gereja, apakah kita mengundang orang untuk menonton atau menyaksikan? Thomas Long mengatakan bahwa khotbah adalah tindakan. Khotbah adalah apa yang disampaikan oleh si pembawa firman digabungkan dengan apa yang didengar, apa yang diresponi oleh pendengar, oleh jemaat itu sendiri. Inilah mengapa berkhotbah adalah tindakan yang harus disaksikan, karena harus melibatkan semua orang yang ada di ruangan itu, di dalam gereja itu. Injil dimaksudkan untuk mempengaruhi orang secara langsung. Oleh karena itu, kapanpun Injil diberitakan dan disaksikan, umat Allah, jemaat itu sendiri dimaksudkan berkumpul secara kolektif dan menyaksikannya sendiri. Ya, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian kedua tentang komunitas di bab 4 dengan judul Membangun Kembali Babel. Secara singkat, bab ini menjelaskan tentang bagaimana situasi gereja yang telah memasuki era digital, khususnya situasi sekarang ini. Sekarang gereja telah keluar dari kata eklesia itu sendiri, eklesia yang murni, karena banyak gereja sekarang yang terkontrol oleh teknologi. Seiring perkembangannya teknologi digital, gereja mempercayai bahwa teknologi digital ini dapat membantu untuk mempermudah arah perkembangan gereja suatu saat nanti. Tetapi gereja lebih memfokuskan kepada konten-konten, isi-isi yang menarik, tapi belum tentu untuk menarik banyak orang. Hanya ingin memperlihatkan nama saja bahwa gereja ini lebih bagus jika dihubungkan dengan era digital saat ini. Dan juga jika dihubungkan dengan eklesia yang murni, eklesia dalam artian gereja. Dan eklesia sendiri arti luas merupakan komunitas yang berkumpul secara teratur untuk beribadah, berbagi kehidupan satu sama lain, dan belajar serta menghidupi jalan Yesus
Komunitas ini dipahami sebagai komunitas yang nyata, bukan komunitas yang digital. Dan penulis juga mengatakan bahwa komunitas Allah merupakan komunitas yang nyata, komunitas yang mempersatukan semua umat melalui analog, bukan melalui digital. Dan jika bertemu secara nyata, itu akan menghidupi rasa persekutuan bersama. Tetapi praktik ini tidak buruk juga untuk praktik online maksudnya. Dan tetapi komunitas ini selalu dan akan selalu menjadi pengalaman yang nyata. Teknologi digital luar biasa dan efisien dalam hal pertukaran informasi. Tetapi mereka adalah kegagalan yang hina dalam hal pertukaran kehadiran. Kita semua pernah memiliki pengalaman menerima email atau teks yang benar-benar kita salah paham karena meskipun informasi yang disampaikan secara digital secara cukup jelas, kurangnya bahasa tubuh, nada suara, postur tubuh, dan sebagainya membuat kita tidak tahu apa-apa. Ekspresi penuh dari pesan yang diterima, ada waktu dan tempat untuk berkomunikasi. Tetapi yang paling dibutuhkan manusia adalah pengalaman berkomunikasi yang teratur dan berkelanjutan dengan manusia lain. Era digital telah memperkuat kemampuan kita untuk tetap berkomunikasi dengan harga yang tragis dari bakat kita untuk berkomunikasi. Tetapi untuk dicatat di sini bahwa kata-kata ini masing-masing memiliki elastisitas, makna dan perbedaan di antara kata-kata tersebut dapat dengan mudah menjadi kacau, setidaknya pada tingkat teknis dan linguistik. Tujuannya bukan untuk memperdebatkan etimologi mereka, tetapi untuk membedakan gagasan inti mereka untuk berkomunikasi, terutama tentang pertukaran informasi. Ada korelasi terbalik antara kenyamanan Kristiani dan semangatnya. Ketika gereja Kristen nyaman dan berbudaya, dia cenderung lemah. Saat dia merasa tidak nyaman dan berlawanan dengan budaya, dia cenderung menjadi kuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tulisan suci di zaman digital, yang dimana kita tahu kita harus dalam harapan dari Tuhan yang menyediakan damai adalah indah, dan itu sangat dibutuhkan di dunia kita saat ini. Dan itu juga di dalam Alkitabiah. Setiap berkali-kali Tuhan berjanji dan memberikan kedamaian di tengah kecauan dan rasa sakit apapun yang kita alami saat ini. Dan kita juga melihat bahwa di dalam Alkitab hanya sebagai pilihan yang tersedia di dunia digital, seperti Alkitab digital, nyanyian serba digital, itulah contohnya. Dan itu pun ada sebagian orang memaklumi itu dan juga tidak. Tetapi mereka itu mendekati saat mereka melakukan hal-hal lainnya, kan gitu. Seperti di dalam cerita Hagai, jika kita baca dan kita pahami secara keseluruhan, menunjukkan semacam kedamaian yang jauh lebih luas daripada yang hanya membawa ketenangan pada konflik yang jauh lebih di dalam kesibukan, di dalam kehidupan pribadi kita. Dan nyatanya damai di darat dan laut, dan semua bangsa diguncang oleh kemuliaan Tuhan. Kemudian di dalam kedamaian Tuhan mencakup lebih sekedar kehidupan pribadi kita. Ini tentu saja mencakup detail dari apa yang kita alami masing-masing. Tetapi itu tidak eksklusif untuk kita. Kita mengalami damai sejahtera Tuhan sepenuhnya. Karena salah satu masalah utama yang disebabkan oleh kita
yaitu dengan cara menyaring Alkitab di era digital ini. Dan bahwa hal itu mengajar orang untuk melihat Alkitab hanya sebagai penghiburan saja. Jadi, kita harus hidup di dunia pasca Kristen, di mana budaya lebih dominan mengetahui bahwa Alkitab adalah karya sastra kuno. Dan kesimpulan dibutuhkan oleh cahaya, di mana bagi umat Kristiani tentu yang paling penting adalah hidup baru yang kita miliki dan kita jalani dalam Yesus. Dengan demikian, tidak cukup hanya membawa kehidupan baru ini bersama kita sebagai suatu pikiran, perasaan, keyakinan, atau gagasan, melainkan kita juga harus membutuhkan sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasakan, dan kita sentuh, di mana hal ini bertujuan untuk mengingatkan kita akan kehidupan baru ini dan tentu untuk mewujudkannya sebagai suatu kenyataan. Kita juga membutuhkan konfirmasi fisik dan material dari hubungan baru kita dengan Tuhan dalam Yesus Kristus, karena kita adalah makhluk fisik dan materi. Yang dimaksud di sini ialah seperti yang kita ketahui, kita merupakan makhluk ciptaannya, dan sepatutnya juga kita harus melakukan apa saja yang seturut dengan kehendak Tuhan Sang Pencipta kita. Dan berikutnya, cahaya buatan kita adalah hal yang menghalangi kita untuk melihat cahaya yang sebenarnya, di mana pada akhirnya tentu meskipun pada realitas analog lebih penting dari sebelumnya, satu-satunya yang benar-benar kita butuhkan merupakan satu-satunya yang benar-benar dapat menuntun kita kemana kita ingin pergi adalah Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu, kita patutlah mengikuti cahaya yang dari dirinya sendiri, dari Yesus, dikarenakan kita jangan mengandalkan cahaya yang berasal dari kita. Dan selanjutnya, seperti yang tertulis pada Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, siapapun yang mengikuti saya tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang kehidupan." Nah, nas ini juga sudah menekankan bahwa kita harus mengikuti Tuhan agar kita hanya melalui cahayanya saja dan tidak mengandalkan diri kita, namun kita harus turut dengan apa yang dikehendaki olehnya. Terima kasih.